Oke, untuk selanjutnya coba siapkan buku catatan kalian. Ya, sambil menunggu buku catatan kalian berarti bab pertama yang harus dibahas adalah statistika namanya. Tulis di paling atas, judulnya adalah statistika. Kemudian kalian catat pembahasan pertama itu rata-rata, kemudian modus nilai terbanyak, kemudian ada kuartil bawah Q1, dan kuartil tengah itu Q2, nama lainnya median. Jadi kuartil atas Q3 ya. Jadi ada pembahasan di statistik untuk data kelompok, itu ada rata-rata, modus Q1, Q2, Q3, itu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ini dicatat dulu ya, jangan lupa. Nah, kemudian nanti ini ada tabel distribusi frekuensi. Kalian catat dulu, buat sketsanya aja asal kalian tahu ya. Ini namanya itu tabel distribusi frekuensi namanya. Nah, kemudian ini ada diagram batang atau histogram. Dan selanjutnya nanti kalian akan belajar OGIF. Ada OGIF negatif dan ada OGIF positif. Setelah kalian mencatat tadi materi dari rata-rata, modus, median, Q1, Q2, dan Q3. Nah, pertama yang akan dibahas adalah rata-rata. Ini adalah bentuk tabel. Tabel ya. Yang nilainya 71 sampai 75, nah frekuensinya ada dua, misalnya ada 2 orang. Di antara 76 sampai 80, ini ada 4 orang misalnya. Frekuensi itu merupakan banyaknya ya. Selanjutnya dan seterusnya 96 sampai 100, yang nilainya 100, ada 3 orang. Nah, rata-rata sendiri itu punya rumus. Kalian tulis rumus. Ini penyebutannya X bar sama dengan sigma XI dikali FI. FI itu frekuensi dibagi dengan sigma frekuensi. Sigma di sini nama lainnya adalah jumlah ya, jumlah. Ya. XI-nya adalah nilai tengah. XI itu sama dengan nilai tengah. Nilai tengah. Kita hitung XI terlebih dahulu. Di sini kalian tulis tabelnya, di sebelah frekuensi kalian tambahin XI. XI ya, nilai tengah. Nilai di antara 71 sampai 75. Misalnya 71, 72, 73, 74, 75. Nah, kira-kira yang paling tengah adalah yang mana? 73 ya, 73. Kalian bisa ambil pakai jari kalian juga bisa, atau misalnya 71, 72, 73, 74, 75. Nah, ini yang tengah-tengah nih adalah 73. Kemudian selanjutnya 76, 77, 78, 79, 80. Yang paling tengah-tengah adalah 78. Dan seterusnya. Ini 83, ini 88, kemudian ini ada 93, yang ini ada 98. Selanjutnya ada 4 dikali 78. 4 dikali 8 itu ada 32. Belakangnya dulu 3 ya. Kita simpan 3. 4 dikali 7 berarti 28 ditambah 3 berapa? Adalah 31. Gitu cara ngitungnya. Kalau misalnya perkalian 2 digit dengan 1 digit. Nah, ini mesti kalian hitung susun ke bawah nih. Jangan pakai kalkulator ya kalau bisa. Diusahakan jangan pakai kalkulator. 12 kali 83. 996. 13 dikali 88 hasilnya adalah 1144.
Nah, 6 kali 93. Belakangnya dulu. 8, sisa 1. 6 dikali 9, 54. Tinggal tambahin. 55. 3 dikali 98. 3 dikali 8 dulu, belakangnya adalah 4, 24. Simpan 2. 3 dikali 9, 27. 27. Tinggal ditambah jadinya 294. Oke. Selanjutnya adalah, ini kita hapus dulu ya. Selanjutnya ini jumlah nih, jumlah sigma xi dikali fi nih. Xi dikali fi adalah yang ini. Ini dijumlah dulu nih. Dijumlah, coba ya, 6 tambah 2 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 4, 0. Gitu ya. Simpen. Ini 5. 4. Kemudian tambah 2, ini 3. Ya. Jadi X bar sama dengan sigma xi fi per sigma fi. Jumlahnya 3450 dibagi dengan jumlah frekuensi, ini yang bawah. Dijumlah dulu. Frekuensinya 2 tambah 4, 6. Ini 25. Ini 31. Ini 37. Ini 40. Ini berarti jumlahnya adalah 40. Berarti dibagi dengan 40. Coret-coret nolnya. 3, 4, 5 bagi 4. Ini ada 8. 3, 2, 25. Masih sisa ini 6. 2, 4. Kurang ya. Ini 1. Ini nggak bisa. Tambahin koma. Tambahin 0. Ini 2. Ini 8. 25. Berarti 86,25. Iya, ini jawabannya. Ini adalah rata-rata. Rata-ratanya. Sudah cukup sampai di sini untuk rata-rata dalam bentuk tabel. Oke, untuk contoh soal selanjutnya adalah rata-rata, tapi dalam bentuk, ini histogram ya namanya. Histogram atau diagram batang. Tapi sebelum untuk diberikan contoh histogram ini, latihan dulu untuk kalian harus bisa mengubah dari histogram ke bentuk tabel. Bentuk tabel ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa menyebutnya 5 batang atau 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kemudian di kotak yang pertama ini ada angka 46,5 dengan 49,5. Nah, yang di batas di sebelah kiri untuk yang pertama, batang yang pertama ini, kalian naikkan ke atas. Ini ke atas, jadi tambahin aja, buletin jadi 47 gitu. Sampai yang sebelah kanannya kalian bulatkan ke bawah. Sampai 49. Ini untuk nilai ya. Ini untuk nilai, yang sebelahnya adalah frekuensi. Kemudian untuk yang batang kedua. Batang kedua ini ada 49,5. Di sebelah kanannya ada 52,5. Berarti kalau yang di sebelah kanan itu jadi dibuletinnya ke bawah. Sebelah kanannya jadi 52. Nah, kalau yang sebelah kiri dibuletinnya ke atas. Jadi 50. Gitu. Nah, batang yang ketiga, ini ada 52,5 sebelah kiri, 55,5 sebelah kanan. Berarti yang sebelah kanan jadi ke atas dulu. Sorry. Yang di ke bawah. Ke bawah dulu ya, yang sebelah kanan. Ini 55,
Yang ini jadi ke atas, yang sebelah kiri jadi ke atas. 53. Yang keempat ada 55,5, 58. Yang sebelah kanan jadi turun ke bawah jadi 58. Yang ini jadi naik ke atas 56. Yang terakhir ada 58,5, ada 61,5. Yang sebelah kanan turun ke bawah jadi 61. Jadi 61. Yang sebelah kirinya jadi naik ke atas. Jadi 59. Nah, frekuensinya nih, frekuensi batang pertama 3. Yang kedua ini ada 6. Kemudian ini ada 8. Ini 7. Ini 6 lagi. 8, 7, kemudian 6 lagi. Nah, sampai sini dari histogram ke tabel. Oke, selanjutnya kita ketemu soal histogram. Contoh soal histogram rata-rata. Ini pertama-tama kita buat dalam bentuk tabelnya terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 kelas berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kelas. Nah, kelas yang pertama ini ada dari 29,5 sampai 34,5. Ini dinaikkan ke atas yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ke bawah. 30 sampai 34. Nah, kotak kedua dari 34 sampai 39. Nah, ini dinaikkan ke atas, yang ini ke bawah. Ini 35, yang ini 39. Berikutnya ada 40 sampai 44. Berikutnya lagi nih keempat. Yang keempat ini dinaikkan ke atas, yang 49,5 ke bawah. 44,5-nya jadi 45. 49,5-nya jadi 49. Lanjut terus 50 sampai 54. Ini 55 sampai 59. Dan yang terakhir kotak ketujuh, 59-nya naik ke atas jadi 60, 64,5-nya jadi ke bawah. Ini baru nilai, yang ini nilai. Nah, berikutnya ada frekuensi, ada F. Frekuensinya ini ya, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 12, 6, 4, 3. Nah, rumus dari rata-rata itu sendiri adalah X bar sama dengan sigma XI FI dibagi dengan sigma FI. XI itu kita tambahkan di sini adalah XI. Ya, XI itu nilai tengah ya. Ini 30 sampai 34. 30, 31, 32, 33, 34. Nah, yang tengah-tengah yang mana? 32 ya berarti. 32. 32. Kemudian 35, 36, 37, 38, 39. Nah, yang tengah-tengah nih. Letaknya di tengah-tengah berarti 37. 37. Nah, kalau udah seperti ini selanjutnya berarti 42, 47, 52, 57, 62. Nah, sekarang ini tinggal dikali. 2 dikali 32 ada 64. Nah, ini XI FI. Selanjutnya ada 5 dikali 37. Nah, belakangan dulu nih. 5 dikali 7, 5. 35 ya, simpan 3-nya. 5 kali 3, 15. 15 tambah 3 ini 185. 8 kali 2, 6. 16. Simpan 1, 32 tambah 1, 33.
12 kali 47 ada 5, 6, 4. 6 kali 2, 12, simpan 1. Ini 30 tambah 1, 3, 1, 2. 4 kali 7, 8. Simpan 2. Ini 20 tambah 2, jadinya 22. 3 kali 2, 6. 3 kali 6, 18. Nah, ini jumlah. Kenapa dijumlah? Karena rumusnya adalah jumlah dari perkalian XI dikali FI. Hasilnya ada 5, 7, 8, 1. 1875. Dibagi dengan jumlah frekuensi nih, jumlah frekuensi ini ditambahin juga. Jadinya 40 ya. Dibagi dengan 40. Nah, 1875 dibagi dengan 40. Ini masih dapat 4, 16, 275, 6, 24. Ini 35. Nggak bisa, tambahin 0, tambahin koma, tambahin 0. Ini masih dapat 8. 32, 3, 30 di 30 bagi 4, 7, 28. Ini sisa 20. 20 bagi 4, 20 bagi 4. Berarti jawabannya adalah 46,875. Ya, ini adalah hasil rata-rata dari histogram.